Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Wah, hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita fabel. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini agar kalian mengenal dan memahami cerita fabel. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih cerita fabel itu? Iya, betul sekali. Cerita fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Tokoh dari cerita fabel adalah hewan, dan isi dari cerita fabel biasanya terdapat pesan moral, yaitu perilaku yang baik dilakukan dan tidak baik dilakukan oleh kita. Fabel ini memiliki 8 ciri-ciri, yaitu yang pertama, termasuk ke dalam cerita fiksi atau bukan merupakan kisah nyata. Yang kedua, tokoh yang digambarkan adalah hewan. Yang ketiga, watak tokoh digambarkan seperti manusia. Jadi ada yang baik, rajin, suka membantu, tetapi ada juga yang buruk. Misalnya suka berbohong, sering mencuri, dan lain sebagainya. Yang keempat, tokoh para binatang digambarkan bisa berbicara seperti manusia pada umumnya. Yang kelima, menggunakan latar alam. Fabel biasanya menggunakan latar tokoh seperti alam, baik hutan, sungai, sawah, dan lain-lain. Yang keenam, memiliki alur rangkaian peristiwa yang menunjukkan sebab akibat dari awal sampai akhir cerita. Yang ketujuh, mengandung pesan moral atau moral cerita yang bisa dipetik oleh pembaca. Yang kedelapan, ciri bahasa menggunakan kalimat naratif, yaitu berupa kalimat langsung dan menggunakan bahasa percakapan. Sementara itu, di dalam fabel terdapat ciri-ciri bahasa yang bisa membedakan antara fabel dan cerita dongeng lainnya, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat naratif untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung berupa dialog para tokoh. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan berupa kata-kata sehari-hari dalam situasi yang tidak normal. Fabel memiliki struktur yang membangun cerita tersebut menjadi cerita fabel atau cerita binatang. Yang pertama yaitu judul. Judul merupakan kepala karangan yang memiliki fungsi untuk mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan kalimat yang ada di awal cerita dan memiliki fungsi untuk mengenalkan waktu, tempat, tokoh, dan karakternya. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian di mana dimunculkannya sebuah masalah atau konflik pada cerita fabel yang dibuat. Yang keempat, klimaks. Klimaks merupakan puncak terjadinya suatu konflik. Yang kelima, resolusi. Resolusi adalah bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik yang terdapat pada cerita pengertian fabel tersebut. Yang keenam, ada koda. Koda di dalam pengertian fabel merupakan pesan moral yang disampaikan pengarang dan penyelesaian masalah yang bisa diambil nilai moral dan pesannya. Selain memiliki struktur, di dalam pengertian fabel juga dibedakan melalui bagaimana unsur intrinsik yang dibangun fabel tersebut. Berikut ini adalah unsur intrinsik yang membangun pengertian fabel. Yang pertama yaitu ada tema. Tema di dalam pengertian fabel merupakan gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. Yang kedua, tokoh. Di dalam pengertian fabel terdapat tokoh yang diceritakan. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat di dalam sebuah cerita. Berbeda dengan cerita atau dongeng lainnya, fabel memiliki tokoh yakni binatang yang hadir sebagai personifikasi manusia. Binatang di cerita fabel dikisahkan seperti manusia pada umumnya. Mereka bisa berbicara, bertingkah, bersifat, dan berperilaku seperti manusia pada umumnya. Para binatang di dalam fabel tersebut juga memiliki masalah yang harus ia pecahkan. Yang ketiga yaitu ada alur atau plot. Fabel juga memiliki alur atau plot yang berisi urutan kejadian yang terjadi.
Namun, setiap kejadian yang terjadi dihubungkan secara sebab akibat dan peristiwa yang biasanya disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa baru yang lain. Yang keempat, yaitu ada latar. Pengertian fabel juga memiliki latar dalam ceritanya. Latar atau setting di dalam fabel dan cerita lainnya menjadi landasan penumpu sebuah cerita. Latar yang terdapat di cerita biasanya berisi pengertian tempat, di mana tempat kejadian berlangsung, hubungan dengan waktu dan lingkungan sosial di sekitar peristiwa di dalam fabel terjadi. Yang kelima, yaitu sudut pandang. Di dalam pengertian fabel juga terdapat sudut pandang yang digambarkan penulis untuk menentukan arah pandang seorang penulis atau pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita, sehingga tercipta suatu kesatuannya cerita yang utuh. Yang keenam, gaya dan nada. Gaya dan nada biasanya meliputi penggunaan diksi atau pilihan kata, citraan, sintaksis atau pilihan pola kalimat. Dan nada biasanya berhubungan dengan pilihan gaya untuk mengekspresikan perbedaan sikap. Yang ketujuh, yaitu amanat. Amanat di dalam cerita fabel merupakan pesan yang terkandung di dalam ceritanya, dan penulis atau pengarang berusaha menyampaikan isi dan pesan yang ada di dalam cerita tersebut. Yang kedelapan, yaitu tujuan komunikasi fabel. Di dalam pengertian fabel dan cerita fabel, terdapat tujuan komunikasi yang disampaikan dan bertujuan untuk menginspirasi, menghibur, dan mendidik. Fabel dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Yang pertama yaitu fabel klasik. Fabel klasik merupakan cerita yang sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis kapan waktu munculnya cerita fabel tersebut. Sejak dulu, fabel tersebut dikenal karena diwariskan secara turun-menurun melalui sarana lisan. Fabel klasik memiliki 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama, cerita fabel klasik biasanya sangat pendek. Yang kedua, tema yang diangkat di dalam fabel klasik sangat sederhana. Yang ketiga, fabel klasik biasanya syarat dengan pesan moral atau petuah yang ditujukan kepada masyarakat atau pembacanya. Yang keempat, tokoh binatang di dalam fabel tetap memiliki sifat hewani. Salah satu contoh dari fabel klasik adalah kancil dan buaya. Kemudian yang kedua, fabel modern. Berbeda dengan pengertian fabel klasik, fabel modern ini merupakan cerita fabel yang muncul dalam waktu yang relatif belum terlalu lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai suatu ekspresi dalam karya sastra. Fabel modern saat ini banyak dibuat berdasarkan bagaimana keadaan yang saat ini terjadi. Jika dilihat dari jumlahnya, jumlah fabel modern saat ini lebih banyak daripada fabel klasik. Tokoh yang diceritakan di dalam fabel modern juga lebih beragam, mulai dari berbagai jenis binatang seperti ular, burung, singa, ikan, dan lain-lain. Fabel modern memiliki 4 ciri-ciri juga, yaitu yang pertama, cerita fabel modern bisa panjang atau pendek. Yang kedua, karakter setiap tokoh dalam fabel modern dibuat unik. Yang ketiga, fabel modern terkadang berupa epik atau saga dan merupakan prosa yang mengisahkan tentang pahlawan. Dan yang terakhir, tema ceritanya cenderung lebih rumit dibandingkan fabel klasik. Siapa yang tahu apa sih contoh-contoh dari cerita fabel? Tepat sekali. Ada kura-kura dan kelinci, semut dan belalang, kancil dan buaya, dan masih banyak lagi. Nah, di sini Ibu ada satu contoh cerita fabel. Coba kalian amati dan pahami cerita fabelnya ya. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas di sebuah ladang yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat seriang berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu seekor semut lewat membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang sama. Hai belalang, jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya.
Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat bahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Bagaimana? Apakah kalian paham isi dari cerita fabel tadi? Coba sebutkan siapa saja sih tokoh dari cerita fabel tadi? Iya betul, tokoh dari cerita fabel tadi adalah semut dan belalang. Bagaimana ya sifat belalang? Iya, sifat belalang adalah malas bekerja. Kalau sifat kawanan semut bagaimana? Iya, kawanan semut sangat rajin bekerja. Apa ya makna isi dari cerita tadi? Apakah terdapat pesan moralnya? Iya, tepat sekali. Pesan moral yang terdapat di dalam cerita tadi adalah kita harus rajin bekerja dan tidak boleh malas. Begitupun dengan kalian. Kalian adalah seorang siswa, jadi kalian harus rajin belajar dan tidak boleh malas ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai cerita fabel. Ada yang masih ingat apa sih cerita fabel itu? Iya betul, cerita fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Nah sekarang ayo kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Cerita fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Tokoh dari cerita fabel adalah hewan. Isi dari cerita fabel biasanya terdapat terdapat pesan moral, yaitu perilaku yang baik dilakukan dan tidak baik dilakukan oleh manusia. Untuk tugas di rumah, silahkan kalian cari cerita fabel lainnya, lalu coba kalian amati dan pahami cerita fabel tersebut dan kalian tulis di buku ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa ya. Berdoa, mulai. Selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.